berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah. Di pertemuan kita malam hari ini, saya akan menjawab banyaknya pertanyaan dari subscriber maupun dari lovernya saya yang menanyakan tentang kenapa sih bah orang yang sudah menghina, yang sudah mencaci atau membuli panjenengan kok dibebaskan. Hingga pada akhirnya laporan saya diterima oleh Polres Blitar dan pada akhirnya masuk ke dalam pemeriksaan. Itu nanti yang ini dilanjut apa? Yang kemarin-kemarin yang 3 bulan yang lalu ya. Bagaimana itu kelanjutannya? Iya. Ini pun juga di laporan saya yang dulu itu juga diterima, terus ada pemeriksaan saksi, terus ini mau pelimpahan ke kejaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lovernya channel YouTube Mbah Tin atau Gus Samsudin yang sekarang menjadi Mbah Tin di manapun berada. Alhamdulillah ada yang hadir, Kang Adin. Nanti naik ya Kang Adin ya. Nanti naik nggih. Sebentar dulu saya tak menyapa saudara-saudaraku dimanapun berada. Nggih. Untuk semua saudaraku dimanapun berada, terutama subscriber lovernya channel YouTube Mbah Tin atau Saritin di manapun berada, dan juga untuk viewernya TikToker di manapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, dan semoga keluarga panjenengan semuanya sakinah, mawaddah, warahmah, amin, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, amin ya robbal alamin. Barakallah. Saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas saking ulasai Gusti Allah. Saya Batin atau Gus Samsudin, mohon maaf apabila nanti ada kata-kata yang tidak enak yang saya sampaikan atau ada kekeliruan yang saya sampaikan. Saya Al-Fakir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di pertemuan kita malam hari ini, saya akan menjawab banyaknya pertanyaan dari subscriber maupun dari lovernya saya yang menanyakan tentang kenapa sih bah orang yang sudah menghina, yang sudah mencaci atau membuli panjenengan kok dibebaskan. Menanggapi tentang postingan saya tadi siang yang saya mencabut
perkara yang saya adukan ke Polres Blitar. Saya mohon maaf untuk semua subscriber saya atau lover saya yang mungkin tidak terima dengan hinaan maupun cacian yang dilakukan oleh seseorang terhadap saya di media sosial, sehingga terpaksa saya harus melaporkan beliau ke pihak yang berwajib sampai akhirnya pada proses mediasi. Perlu untuk panjenengan semua ketahui, saya melaporkan orang tersebut bukan atas dasar kebencian. Saya melaporkan beliau karena rasa sayang, ingin menasihati beliau jangan melakukan sesuatu hal yang menurut saya tidak baik. Karena pertama kali saya melaporkan beliau ke pihak yang berwajib, waktu itu masih dalam proses pelaporan, itu saya sudah menyampaikan ke beliau untuk bertabayun. Saya undang untuk datang ke pondok saya, dan sebenarnya waktu itu sudah ada perdamaian, tetapi ternyata masih beliau lanjutkan untuk terus membuli maupun mencaci saya. Hingga pada akhirnya laporan saya diterima oleh Polres Blitar, dan pada akhirnya masuk ke dalam pemeriksaan, baik itu pemeriksaan saya sebagai pelapor maupun saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut, hingga pada pemanggilan beliau di Polres Blitar dan pemeriksaan, sampai pada akhirnya masuk dalam mediasi. Dan yang perlu untuk panjenengan ketahui, ketika saya tanyakan ke pihak yang berwajib bahwa ketika seseorang melaporkan lalu sudah diterima dan setelah itu diperiksa, baik itu saksi dan juga pelapor maupun yang terlapor, setelah itu nanti ada mediasi, dan setelah mediasi akan ada pelimpahan atau gelar perkara. Setelah itu masuk ke penyidikan. Setelah penyidikan tentu persidangan. Nah, sebelum penyidikan atau sebelum persidangan, akhirnya saya ditemukan dengan seseorang yang membuli saya ini di media sosial, dan beliau meminta maaf ke saya, dan pada akhirnya saya maafkan. Jadi mohon maaf untuk subscriber saya maupun lover saya yang merasa kecewa dengan apa yang saya lakukan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya melaporkan bukan untuk memenjarakan, bukan juga atas dasar kebencian, tetapi atas dasar ingin saling mengingatkan, itu saja. Dan saya sendiri sudah menyampaikan kepada yang bersangkutan, saya tidak masalah dikritik ataupun dinasihati, yang penting cara menasihatinya itu baik dan jangan membawa-bawa keluarga saya. Sebagai buktinya, saya memaafkan beliau tanpa syarat. Saya tidak meminta beliau untuk menghapus video-video kritikan dan juga nasihat maupun hinaan terhadap saya. Biarkan itu menjadi nasihat untuk saya dan juga menjadi pengingat untuk beliau, dan juga untuk menjadi hikmah di dalam diri saya. Yang kedua, saya hanya meminta beliau untuk menghapus 1 atau 2 video yang berhubungan dengan keluarga saya yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan pribadi saya
ataupun dengan apa yang beliau sampaikan. Dan saya berharap kepada beliau untuk ketika benci hanya kebenci terhadap perbuatannya, tapi tidak benci kepada orangnya. Sekali lagi saya mohon maaf untuk subscriber saya, lover saya atas apa yang saya lakukan. Saya paham dengan kekecewaan yang panjenengan rasakan, karena banyak yang berkomentar di channel YouTube saya, Mbah Tin, kenapa kok tidak dipenjarakan? Kenapa kok tidak dikasih pelajaran? Perlu untuk panjenengan ketahui, ketika seseorang sudah memaafkan, maka kewajiban kita itu untuk memberikan maaf. Jadi ketika ada orang yang meminta maaf atau kita saling memaafkan, ya sudah, berarti sudah tidak ada masalah. Oleh sebab itu saya mohon kepada subscriber saya, lover saya dimanapun berada, saya mohon maaf atas apa yang saya lakukan. Semoga panjenengan bisa mengerti dengan apa yang saya lakukan. Dan insya Allah kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, banyaknya saudara-saudara kita yang mungkin bertanya, kenapa beliau tidak saya penjarakan, padahal sudah masuk dalam ranah mediasi dan setelah itu gelar perkara dan penyelidikan. Kenapa harus saya maafkan dan kenapa harus saya cabut laporan saya? Yang pertama, karena saya ingin membersihkan hati. Karena yang pertama, saya ingin membersihkan hati saya sendiri. Ketika ada seseorang yang menyakiti kita, lalu orang itu sudah meminta maaf, maka alangkah baiknya kalau kita pun juga memaafkan orang tersebut. Jangan sampai kita memendam rasa dendam. Jangan sampai kita menyakiti diri kita sendiri. Karena seseorang yang pendendam itu sama halnya merusak dan menyakiti diri kita. Sama seperti kita, mohon maaf, seperti ditusuk seumpamanya, yang menusuknya sudah pergi, sudah tidak ada perasaan apa-apa, kita tetap membiarkan pisau itu menancap di dalam diri kita sehingga sakitnya akan terus menerus. Alangkah baiknya ketika ada yang bersalah terhadap diri kita, kita maafkan. Itu bukan hanya untuk kebaikan mereka, tapi itu juga untuk kebaikan diri kita sendiri. Dan lebih penting lagi itu untuk menjaga hati kita sendiri, jangan sampai terkotori dari kotoran orang. Jadi ketika ada seseorang yang membuli kita, ada seseorang yang memfitnah kita, ada seseorang yang menghina kita, yang terpenting kita tidak membalas cacian tersebut, kita tidak membalas hinaan tersebut. Insya Allah itu menjadi hikmah untuk diri kita. Karena ketika kita dibuli, dicaci, kita tidak membalas, maka cacian tersebut akan kembali kepada yang mengatakan, dan yang dicaci insya Allah akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya ketika ada seseorang yang memberikan kita makanan, kalau kita tidak menerima, maka akan kembali kepada yang memberikan. Oleh sebab itu, apa yang saya lakukan ini untuk membersihkan hati saya sendiri. Saya sangat senang dan saya sangat bersyukur ketika saya dicaci, saya dibully, maupun saya dihina. Karena dengan saya dicaci, saya dibully, dan saya dihina, saya bisa merasakan sakitnya dihina, sakitnya dibully, dan sakitnya dicaci. Sehingga insya Allah saya tidak akan pernah mencaci maupun membuli orang lain.
Inilah yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak saya, kepada santri saya, dan juga kepada keluarga saya. Bersyukurlah kita yang selalu dihina. Kita harusnya bersyukur ketika kita dihina, dicaci, dibully maupun difitnah. Karena kita bisa merasakan betapa sakitnya dibully, dicaci, dihina maupun difitnah. Sehingga kita tidak akan membuli, tidak akan mencaci, dan tidak akan menfitnah orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah alasan saya kenapa mencabut tuntutan atau laporan yang saya laporkan ke pihak yang berwajib. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya mencabut laporan tersebut? Karena saya mendapatkan nasihat dari kiai saya, yaitu Abah Yai Saifuddin Rahman. Beliau ketua MUI Blitar yang sangat saya hormati dan sangat saya takdimi. Beliau menyampaikan kepada saya bahwa sebaik-baiknya di dalam perkara itu adalah islah atau saling memaafkan. Itu yang beliau sampaikan kepada saya. Dan beliau menyampaikan bahwa baginda Rasulullah SAW ketika dibully, dicaci, beliau tetap membalas dengan kebaikan. Sebagai contoh, ketika ada seorang Yahudi yang buta, baginda Rasulullah menyuapi orang buta tersebut, walaupun orang buta tersebut terus mencaci dan membuli beliau, karena beliau tidak tahu bahwa yang menyuapinya adalah baginda Rasulullah. Sampai akhirnya baginda Rasulullah wafat, dan ketika itu Abu Bakar bertanya kepada putri baginda Rasulullah. Beliau bertanya apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Lalu putri baginda Rasulullah menjawab, baginda Rasulullah sering menyuapi orang buta yang ada di pasar, sehingga Abu Bakar pun ke sana dan menyuapi orang tersebut. Tapi karena cara menyuapinya beda, tidak selembut baginda Rasulullah, akhirnya orang buta tersebut tahu kalau yang menyuapinya itu bukan orang biasanya, yaitu baginda Rasulullah. Lalu bertanya, kamu bukan yang menyuapi saya, siapa yang bisa menyuapi saya? Lalu dijawablah oleh Abu Bakar bahwa yang menyuapi itu adalah baginda Rasulullah. Langsung kagetlah orang tersebut, karena biasanya beliau itu membuli dan mencaci dan bahkan memfitnah baginda Rasulullah. Dan pada akhirnya beliau masuk Islam. Sebegitu mulianya lah adab dan akhlaknya baginda Rasulullah, sehingga beliau Yai Saifuddin menanyakan ke saya, yang menjadi tuntunanmu itu siapa? Kalau yang menjadi teladan dan tuntunan itu baginda Rasulullah, maka sabar itu tidak ada batasnya. Oleh sebab itu saya menuruti apa yang menjadi nasihat dari kiai saya, bahwa islah atau saling memaafkan itu lebih baik daripada menyimpan dendam. Dan yang ketiga kalinya saya menganggap bahwa siapapun orang yang membenci saya, yang membuli saya, itu adalah guru untuk saya. Bisa jadi apa yang kita rasakan itu tidak enak atau tidak menyenangkan, tapi itu sebenarnya yang terbaik untuk diri kita. Orang-orang yang membenci kita bisa jadi itu adalah kersane Allah. Jadi orang-orang yang membenci kita itu kersane Allah. Kalau kita membenci orang yang membenci kita, berarti kita membenci Allah. Berarti kita tidak ridho dengan apa yang Allah berikan terhadap diri kita. Boleh orang membenci kita, tapi kita jangan sampai membenci orang itu. Kalau kita membenci orang itu, berarti kita tidak ridho dengan apa yang Allah berikan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat,
saya melihat beliau punya anak-anak kecil yang masih balita. Jadi saya sangat kasihan kalau sampai nanti beliau di penjara. Akhirnya saya cabutlah laporan saya tersebut. Itulah 4 alasan mengapa saya mencabut laporan yang sudah saya laporkan ke pihak yang berwajib dan sudah sampai pada proses mediasi sebelum akhirnya penyelidikan. Kalau penyelidikan nanti sudah antara terdakwa dan tersangka dan saksi. Mohon maaf, kali lagi saya mohon maaf untuk semua lover saya, untuk semua subscriber saya yang mungkin kecewa dengan apa yang saya lakukan. Tetapi yakinlah bahwa apa yang saya lakukan ini adalah yang terbaik. Semoga saja juga ini yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah melihat tontonan yang saya tayangkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan. Saya tidak bisa lama di dalam live ini, dan setelah saya menyampaikan tentang apa tadi yang terjadi di Polres Blitar hari Rabu kemarin, di Polres Blitar yang tadi saya posting di channel YouTube saya Batin. Kenapa saya harus memaafkan orang yang membuli dan mencaci saya? Itulah alasannya kenapa saya memaafkan beliau. Jadi saya mohon maaf untuk saudaraku yang mungkin kecewa dengan apa yang saya lakukan. Tapi insya Allah ini yang terbaik. Tidak perlu dendam terhadap orang yang mencaci kita, karena bisa jadi di situ ada hikmah untuk diri kita. Jujur saya sampaikan di sini bahwa setelah adanya cacian maupun hinaan terhadap saya, alhamdulillah membuat diri saya menjadi lebih sabar dan menjadi lebih tenang. Jadi apa yang membuat saya sakit hati? Sama sekali tidak ada. Oke, cukup sekian klarifikasi saya tentang pencabutan pelaporan saya terhadap orang yang mencaci maupun membuli saya. Dan semoga ini bisa diterima oleh semua saudaraku di manapun berada. Oke. Dan setelah ini nanti insya Allah masih ada lagi beberapa orang yang akan dipanggil di Polres tentang pelaporan yang dulu saya sampaikan. Karena pelaporan ini sebenarnya sudah 3 bulan yang lalu, tepatnya di bulan Agustus insya Allah. Jadi sudah beberapa bulan yang lalu, yaitu ketika adanya viral saya dulu itu, sehingga banyak orang yang tergiring opini dan pada akhirnya membuli dan memfitnah saya, dan akhirnya saya melaporkan orang tersebut. Walaupun pada awalnya saya sudah menyampaikan untuk bertabayun, bertemu saya secara langsung, tapi orang tersebut tetap melanjutkan, akhirnya sampai proses yang sekarang, yaitu pada pelaporan, pemeriksaan saksi, dan pada akhirnya mediasi. Dan selanjutnya setelah mediasi insya Allah adalah penyelidikan, bukan lagi pemeriksaan tapi penyelidikan, dan pada akhirnya persidangan. Tapi alhamdulillah belum sampai pada tahap pelimpahan perkara. Sudah saya cabut karena beliau sudah meminta maaf, dan saya pun juga sudah minta maaf ke beliau atas apa yang saya tampilkan yang mungkin tidak berkenan. Dan alhamdulillah saya memaafkan beliau, dan beliau pun juga memaafkan saya, dan akhirnya insya Allah kita bisa saling memaafkan. Amin ya rabbal alamin.
Itulah yang terjadi di Polres Blitar kemarin yang saya posting di channel YouTube saya Mbah Tin tadi. Nggih. Dan sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilahkan, atau ada yang mau naik, monggo saya persilahkan sebelum saya tutup. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nggih. warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Kang Adin, Berarti saya yang nggak paham ya, Abah tadi. Saya malah nonton live Abah tadi. nggak apa-apa. Iya. Abah sehat, Abah. Alhamdulillah sehat. Nah, jenengan gimana? Alhamdulillah, barakallah. Sehat, Abah, alhamdulillah. Baru selesai acara tadi, Abah, kumpulan Acara apa? 40 hari Dede bayi. Hmm, siap. Sehat selalu ya. Barakallah. Amin, insya Allah. Abah sehat selalu juga, Abah. Keluarga Amin. semuanya. Gimana? Pondoknya sudah jadi? Untuk majelisnya baru 70%, Abah. Siap. Mohon Itu doanya. di mana? Ya, Abah. Itu bangun di mana? Dari sini, dari yang tempat sekarang ini 30 menit lah. 30 menit ke tempat yang baru. Iya. Saya baru pulang dari Polres Blitar. Iya, tadi saya lihat di channel Abah itu. Terus bagaimana kelanjutannya, Abah? Iya, jadi dulu kan saya melaporkan seseorang yang menghina dan membuli saya di sebuah akun media sosial. Ya, Ketika saya melaporkan beliau, saya sudah menyampaikan untuk berhenti dan bertabayun ke saya. Langsung ya, bertabayunlah dengan saya gitu. Kalau ada yang tidak suka ditanyakan itu. Jangan melakukan sesuatu hal yang jangan sampai memberikan contoh yang nggak baik untuk orang lain atau untuk anak cucu kita gitu. ya, Terus setelah beliau sudah saya kasih nasihat, ternyata tetap melanjutkan apa yang beliau lakukan itu. Sampai akhirnya laporan saya sampai pada tahap mediasi. Jadi di dalam pelaporan itu yang pertama lapor, terus yang kedua pemeriksaan, terus yang ketiga pemeriksaan saksi, terus pemeriksaan terlapor. Sampai akhirnya nanti proses penyidikan tersangka gitu. Sampai akhirnya persidangan. Nah, sebelum penyidikan, sebelum P21 itu di mediasi dan akhirnya beliau meminta maaf, dan karena saya juga melihat keadaan beliau dan tujuan saya memang hanya ingin mengingatkan, akhirnya saya cabut perkaranya. Saya cabut perkaranya. Tapi banyak tadi di akun YouTube saya banyak yang berkomentar ya kecewa lah gitu. Kenapa sih Pak harus dicabut kayak gitu? Kenapa nggak dipenjarakan saja ben kapok gitu? Ya akhirnya saya klarifikasi di sini. Tapi nanti setelah ini masih ada beberapa orang yang juga nanti dipanggil gitu, dipanggil dan dipertemukan dengan saya. Masih ada sekitar 3 orang lah dari beberapa yang punya akun media sosial gitu. Itu. Tapi ya enggak apa-apa lah, Terus itu, enggak apa-apa. yang itu nanti yang ini dilanjut, Abah. Yang kemarin-kemarin yang 3 bulan yang lalu ya, itu. Bagaimana itu kelanjutannya? Iya, ini pun juga saya di laporan saya yang dulu itu juga diterima, terus
Ada pemeriksaan saksi, terus ini mau pelimpahan ke kejaksaan. Jadi tinggal nanti apakah beliau itu meminta maaf atau tidak. Kalau beliau meminta maaf ya insya Allah, insya Allah, insya Allah saya maafkan. Tapi kalau beliau tidak minta maaf ya saya serahkan ke hukum itu aja. Karena yang memenjarakan itu kan bukan polisi, bukan juga kita, tapi kelakuan kita gitu. Dan termasuk kalau kita masuk ke neraka juga bukan Allah itu mau masukkan kita ke neraka, malaikat itu bukan masukkan kita ke neraka, tetapi kelakuan kita itu aja. Kalau sudah merasa Ya. bersalah dan sudah minta maaf ya sudah, gitu. Sebenarnya saya hanya ingin menyampaikan bahwa yang bijak di dalam bermedia sosial, yang bijak di dalam menggunakan media sosial. Jangan gampang tergiring opini, apalagi opini yang belum jelas itu, belum pasti. Itu. Apalagi beliau menyampaikan kan saya melakukan penipuan kan begitu, tapi satu orang pun tidak ada yang merasa ditipu atau melaporkan saya gitu. Jadi kalau berbicara harus bisa membuktikan. Seperti itu. Barakallah. Minta amalannya Abah agar bisa seperti itu. Apa sama aja kan, saya pun ya masih belajar. Ini nggak masuk jasanya sayang, nggak masuk. Oh, sudah masuk. Sudah masuk, alhamdulillah. Nah, ini Kapan di Bang Adi ya main ke Blitar? insya Allah Abah ini lagi setelah kan baru selesai acara, setelah acara saya juga masih ada minggu besok tanggal 23 itu mau ya ada acara lagi yang dimana gebiar akbar lah santunan yatim piatu di Cianjur tanggal 22-nya. Siap. Kang Adin, Siap, tadi Kang Adin minta, jadi saya berkewajiban untuk memberi. siap. Bukan masalah sakti atau hebat atau enggak. Ini hanya sebuah amalan saja. Insya Allah Abah, insya Allah. Nanti jadi amalan ini disebut dengan asmasir atau Ya, amalan untuk membuka kesadaran tentang ketuhanan, insya yaitu Allah. membuka latifah-latifah siri atau gerbang gaib yang ada di dalam diri kita. Akan saya coba untuk memberikan amalan tersebut ke Kang Adin. Ya, Nanti panjenengan rasakan ya. insya Allah Abah, siap Jadi Abah. ijazah ini atau amalan ini tidak menggunakan khodam ataupun jin, tapi murni membuka latifah siri yang ada di dalam diri kita atau membuka kekuatan gaib yang ada di dalam diri kita. Ini alhamdulillah sudah banyak yang ikut gemblengan dan sudah hampir ada 2000 orang. Ini saya mau kasih ke Kang Adin gratis. Alhamdulillah, barokallah. Siap Abah, dengan senang hati. Insya Allah saya menerimanya. Siap, saya sambungkan dari sini, dirasakan saja nggih. Siap Abah. Kang Adin, nama lengkapnya siapa? Adin Rejo Abah. Adin Adin Rejo. Adin Rejo. Nama ibu kandungnya Titim. siapa? Ibu Titim. Ibu Titin. Titim. Titim pakai M. Titim. Siap. Kang Adin punya padepokan ya? Insya Allah ada Abah ya. Apa nama padepokannya? Padepokan Sangyang Mandiri, Banten Abah. Sang Hyang Mandiri. Nggih, nanti insya Allah nanti saya ke sana insya Allah. Di Banten ya. Siap, di Banten Abah ya. Punya akun YouTube Kang Adin?
Ada akun YouTube-nya Kang Adin Official. Kang Adin official. Oh, siap. Mohon izin sebab ini nanti kan juga saya rekod untuk saya masukkan di YouTube saya. Siap, Abah. Saya pengen apa adanya, cukup Siap. panjenengan rasakan. Nanti kalau ada sesuatu yang seperti masuk dari cakra mahkota yang di ubun-ubun, terus masuk ke dalam cakra asna, dan setelah itu masuk ke kolbu, nanti insya Allah akan membangkitkan khawatir robaniyah. Khawatir robaniyahnya atau ide, atau bahasa ilmu hikmahnya adalah khawatir, atau bahasa Arabnya khotirah, akan membangkitkan khotirah atau petunjuk dari Allah. Jadi khotirah robaniyah. Kenapa seseorang itu terkadang ada bisikan seperti pengen membunuh, seperti yang ada di berita-berita itu, membunuh orang tuanya karena bisikannya dari Dajjal. Sebab itu yang masuk ke dalam dirinya adalah khawatir syaitoniyah. Jadi sebuah petunjuk itu bisa muncul dari empat, yaitu yang pertama adalah khawatir robaniyah, ada di dalam kolbu kita, khawatir malakotiyah sebelah kanan, khawatir syaitoniyah, dan khawatir nafsaniyah. Dan amalan ini untuk lebih menjernihkan hati, karena hati adalah tempatnya Gusti, atau untuk membangkitkan Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita, supaya Masya Allah. khawatir robaniyahnya bisa lebih kuat. Nggih, insyaallah nggih. Insya Allah, tabarakallah. Siap, Abah. Nggih, siap. Saya Samsudin bin Muhammad Marjuki Sutowo mengijazahkan asmasir kepada Kang Adin. Ibu, bapaknya namanya? Asep Sudrajat tuh. Ibunya Titim ya, Titim ya. Ya. Sama jawab Kobil tuh ya. Ya, Abah. Jawab Kobil tuh dulu. Mobil tuh, Abah. Terima jasanya, Siap. Abah. Saya minta untuk tangannya dibuka dan nanti iya, taruh di atas dengkul gini. Siap. Dan dirasakan kalau nanti seperti ada yang menggerakkan tubuhnya, itu bukan dari khodam, tapi gerakku adalah gerak batinku, gerak yang Allah, Abah. digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting paham bahwa kita itu ada karena diadakan oleh Allah, kita itu sehat karena disehatkan oleh Allah, kita itu kuat karena dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bisa mendengar, bisa melihat, itu semuanya karena dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesadaran tentang ketuhanan. Nggih. Ya, Abah. Begitu. Monggo sekarang dirasakan keluar masuk nafas. Masuk nafas dari hidung hu, keluar nafas Allah. Masuk nafas dari hidung hu, keluar nafas Allah. Karena huruf Allah itu adalah alif, lam, lam, ha. Alif itu dat, lam awal itu sifat, lam yang kedua itu adalah asma, dan yang hu itu adalah af'al. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sir Allah, zat Allah, sifat Allah, wujud Allah, af'al Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya Samsudin bin Muhammad Marjuki Sutowo mengijazahkan amalan asmasir kepada Kang Adin. Semoga dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, manjing-manjing ilmu Allah ke dalam tubuh Kang Adin dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sir Allah, zat Allah, sifat Allah, wujud Allah, af'al Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Saya Samsudin bin Muhammad Marjuki Sutowo mengijazahkan asmasir untuk Kang Adin biidnillah
La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Dalam hati, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, saya Kang Adin menerima ijazah ilmu asmasir untuk diri saya. Ya Allah, berikanlah saya ilmu gaib yang positif untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk agama saya, dan untuk negara saya. Bismillah, 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 bismillah. Manjing-manjing saka kersane Gusti Allah, mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Manjing-manjing saka kersane Gusti Allah, mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam hati, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya meminta ya Allah tajribah dari ilmu asmasir ini. Saya meminta ya Allah gerak karomah untuk menolong saudara-saudara saya. Bismillah, bismillah, bismillah. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ditajribkan, ditajribkan untuk minta gerak aromah, itu aja. Baca kuncinya: sir Allah, dat Allah, sifat Allah, wujud Allah, afal Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah,
dengan izin dan ridhamu, saya meminta gerak karomah untuk menolong diri saya dan keluarga saya dan umat Islam dimanapun berada, dan untuk semua saudaraku umat manusia dimanapun berada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا 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 حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad wa ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala. Tekan pusarnya, tekan pusar. Dikunci, ditekan pakai pusat di pusatnya. Sudah cukup. Kang Adin. Ya Allah, kau itu apa? Siap. Sekali lagi, tajriban untuk merasakan silat hadiran, ya. Belajar silat tanpa belajar, ya. Tanpa belajar. Jadi yang menggerakkan adalah batiniahnya. Sama seperti ketika seseorang sholat bisa tumak ninah, karena sholat itu mencegah dari pekerjaan, dari perbuatan keji dan mungkar, anifaksar iwa mungkar. Jadi sholat itu apabila dirasakan maka akan menuntun untuk melakukan perbuatan baik dan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, saya minta jenengan
untuk tenang, dan nanti ketika muncul gerakan seperti jurus atau seperti silat diikuti saja nggih. Siap. Nggih. Tangannya sepertian aja Kang Adin. Ya. Tangannya di depan. Iya. Nah, gini kan. Tetap begini, bertatapan. Ya, nanti kalau semakin gerak semakin cepat diikuti saja, ada hawa dingin yang mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Sir Allah, dat Allah, sifat Allah, wujud Allah, af'al Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saya memohon ridha dan maunahmu ya Allah. Berikanlah gerak karomah untuk saudara saya Kang Adin. Biidnillah, 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 biidnillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Keringetan. Basah banget. Kang Adin ini rumahnya di mana? Rangkas Bitung apa? Rangkas Kabupaten Lebak. Belitung, Lebak, Banten. Ya. Iya. Saya agak lupa tempatnya. Banten ya. Bantennya Ya, di Bang. Rangkas Belitung ya. Ya, di Rangkas Bitung Kabupaten Lebak. Terus sekarang yang dibangun itu padepokannya di mana? Masih daerah Rangkas Bitung juga, masih Kabupaten Lebak juga, Banten apa? Tadi ketika saya ijazahkan dari sini, yang dirasakan gimana? Yang pertama yang tadi saya suruh duduk seperti ini, suruh fokus ketika Abah mengijazahkan asmasirnya itu. Yang pertama belum terasa apa-apa ya, ya karena mungkin masih baru gitu kan. Terus kesini-sini seperti kayak ada rambatan angin masuk, terus kayak listrik gitu. Teret 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 gitu. Jadi dari sini masuknya. Terus nggak lama dua-duanya di sini terasa. Dan di situ mulai panasnya seluruh tubuh panas ini, keringetan ini sampai basah gitu. Kang Adin sudah punya amalan, termasuk ada khodam yang benturan, jadi insya Allah sih tidak berbenturan secara buruk, tapi intinya ya menghilangkan yang buruk jadi baik gitu. Allah, amin. Nah, Terus yang jika kedua, ya apa? terus yang kedua yang dirasakan gimana? Nah, itu yang tadi yang pas yang pertama yang itu masih ada ketika ada rambatan-rambatan terus menjalar di tubuh ini kayak jalan naik-naik itu, dan ya tubuh itu kayak seperti melayang aja, enteng gitu kan. Enteng, makanya kadang saya ya takut jatuh gitu, makanya saya begini. Jadi kadang ketika saya fokus di situ kayak badan tuh terasa enteng, kayak terangkat gitu. Saya sadar kayak mau jatuh gitu. Itu yang tadi. Terus yang keduanya yang kata Abah suruh begini, suruh fokus ada gerakan, yaitu padahal udah saya lawan, saya coba untuk lawan, tidak agar tidak gerak gitu, tapi tetap aja kuat banget energinya. Ya sampai akhirnya saya yang kebawa gerak gitu. Ya itu saya terus mencoba untuk saya lawan gitu.
mencoba untuk lawan tapi ya energinya terlalu besar ya akhirnya saya yang keikut seperti itu Abah. Itu yang dirasakannya Abah. Alhamdulillah barakallah. Nggih. Dan saya harap Kang Adin mau untuk walaupun 1 jam saja di antara jam 1 malam. Hmm. Kalau jam 1 malam itu dat, kalau nanti jam 2 nyambung ke sifat, kalau jam 3 nanti nyambung kepada orang tua dan berarti ke kita. Jadi yang paling bagus itu untuk bermeditasi atau untuk dzikir dat itu jam 3. Pokoknya jam 1, jam 2 atau jam 3 itu digunakan untuk berzikir. Jadi di dalam satu hari ini, 1 kali 24 jam itu gunakan waktu 1 jam saja untuk berzikir kepada Allah. Tapi berzikir yang berzikir zikir zat. Jadi zikir yang tidak mengharapkan ini dan itu, tetapi hanya mensifati dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Boleh Masya kita Allah. dari pagi sampai sore pengen ini, pengen itu dan lain sebagainya. Tetapi gunakan waktu malam itu walaupun hanya 1 jam saja untuk benar-benar memuji Allah tanpa meminta apapun. Masya Allah. Contoh zikir Allah, 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 Allah dirasakan dan benar-benar menyebut asma Allah dengan mahabbah, dengan takarub ilallah, dengan cinta kepada Allah gitu. Barakallah. Jadi Jazakumullahu zikir khairan. itu ada 3, ada zikir asma, itu ada zikir sifat dan ada zikrul dzat. Jadi paling tidak dalam 1 malam itu ada waktu yang digunakan untuk benar-benar memuji kepada Allah tanpa meminta apapun. Masya Allah. Jadi kalau itu benar-benar diamalkan akan ada sesuatu hal yang benar-benar kita rasakan di luar dari kenalaran kita, seperti tiba-tiba seperti lepas dari raga atau terkadang ada yang seperti datang menemui kita dengan wajah yang mirip dengan kita tapi warnanya berbeda dan tingginya bentuknya itu beda tapi sama mirip dengan kita kayak gitu. Itu Masya Allah. adalah saudara batin kita gitu. Amin. Nah, nah, ini mohon maaf itu tadi yang pas lagi ketika Abah ya memberikan apa ijazah ke sini yang pas saya lagi fokus itu apakah itu benturan juga ya? Tadi Abah mendengar nggak di situ? Itu ada Iya. anak kecil tiba-tiba ngamuk itu suatu benturannya juga ya. Tadi kedengaran di situ Abah. Sebenarnya ada yang mau saya sampaikan tapi Hmm. kalau bisa nanti tidak berkomunikasi di sini ya. Karena Siap, nanti timbul fitnah gitu. Ada siap ada Abah. apa ya? Seperti ada gangguan entah itu sihir atau mana gitu di dalam rumah panjenengan gitu sehingga ketika ada suatu hal yang masuk yang ketika ada suatu yang baik itu masuk yang jelek itu dia keluar dia itu nggak terima kayak gitu. Makanya untuk menghilangkan yang buruk itu sebenarnya mudah dengan cara melakukan yang baik. Cuman kita istiqomah nggak melakukan kebaikan itu kan gitu Insya Allah. masalahnya. Jadi saya minta untuk jenengan ya lebih berpasrah diri kepada Allah, sholatnya diperbaiki dan apa namanya lebih sabar dan tentunya dikirnya lebih istiqomah lagi insya Allah. Amin. Waalaikumsalam. Nggih, Terus terima kasih mohon Kang maaf Adi. ada satu lagi ya Abah. Siap, Ini ini kan ada misi nih siap. menyikapi Kang Badar lagi melawan Mbah Kiwil ini. Insya Allah bisa saya pergunakan ya. Insya Allah, monggo diamalkan. Semoga memberikan manfaat nggih Kang Adin. Insya Saya Allah. ucapkan terima kasih Kang Adin atas kehadirannya. Iya kalau Kasiron, Semoga Kabil tuh Abah. besok Terima kasih bisa banyak komunikasi Abah. lagi dan monggo kalau mau datang ke Blitar ke Pondok Nuswantoro tempat saya. Yang penting Amin. sambung silaturahmi nggih. Salam Amin. untuk Insya Allah. saudara-saudara yang ada di Banten. Ya Salam Abah. Salam juga. untuk Padepokan apa namanya? Sangyang Mandiri ya Bu. Sanyang Mandiri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan Waalaikumsalam terima kasih warahmatullahi. juga untuk semua subscriber, lover, tiktoker dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.